kelompok 4. Sebelumnya perkenalin dulu, dari kelompok kita ada siapa aja nih? Maka nama aku Cornelia Yulianisya dengan NIM aku 151. Perkenalkan, nama aku Lamuzah Fateh Hamdana dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, nama aku Febriana Nasra Swastika Putri dengan NIM belakang 019. Perkenalkan, nama aku Salsabila Aziza dengan NIM akhir 143. Perkenalkan, aku Supriya Ajandra dengan NIM akhir 098. Nah, itu dari perkenalan kita semua. Sekarang yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai jamur. Jamur memiliki peran penting bagi ketahanan pangan dan potensi ekonomi. Jamur tidak hanya menjadi sumber bahan pangan yang bergizi, tetapi juga dapat menjadi komoditas yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Jamur dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sumber protein alternatif, serta peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa jenis jamur bahkan sudah mulai dibudidayakan secara luas karena permintaan pasar yang terus meningkat. Dalam video ini, kita akan membahas dua jenis jamur yang cukup dikenal dan dimanfaatkan, yaitu jamur kuping dan jamur tiram. Kedua jamur ini memiliki karakteristik, cara pemanfaatan, serta sistem budidaya yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat masing-masing jenis jamur tersebut, mulai dari habitat, cara pemanfaatan, hingga potensinya dalam sektor pangan dan ekonomi. Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Jamur ini biasanya tumbuh secara alami pada batang kayu yang sudah mati atau membusuk, terutama di lingkungan yang lembab. Secara morfologi, jamur kuping memiliki bentuk yang menyerupai telinga manusia dengan tekstur yang kenyal dan permukaan yang agak licin. Warna jamur ini umumnya coklat tua hingga kehitaman. Dalam kehidupan masyarakat, jamur kuping sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena memiliki kandungan serat yang tinggi serta tekstur yang khas ketika dimasak. Jamur ini sering digunakan dalam berbagai masakan seperti sup, tumisan, maupun makanan tradisional. Selain tumbuh secara alami, jamur kuping juga dapat dibudidayakan menggunakan media kayu atau serbuk gergaji yang sudah disterilisasi. Budidaya ini relatif sederhana sehingga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha skala kecil. Berbeda dengan jamur kuping, jamur tiram merupakan salah satu jamur yang sudah banyak dibudidayakan secara komersial. Jamur ini dikenal karena rasanya yang lezat, teksturnya yang lembut, serta kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Secara morfologi, jamur tiram memiliki tudung berbentuk setengah lingkaran yang menyerupai cangkang tiram, dengan warna yang biasanya putih atau krem. Jamur ini tumbuh berkelompok dan memiliki batang yang pendek. Budidaya jamur tiram umumnya menggunakan media backlog, yaitu campuran serbuk gergaji, dedak, dan bahan lain yang dimasukkan ke dalam plastik khusus. Sistem budidaya ini memungkinkan produksi jamur dilakukan secara lebih terkontrol dan dalam jumlah yang lebih besar. Karena permintaan pasar yang tinggi, jamur tiram kini menjadi salah satu komoditas yang cukup menjanjikan dalam sektor pertanian dan agribisnis. Jika dibandingkan, jamur kuping dan jamur tiram memiliki beberapa perbedaan dalam hal pemanfaatan dan sistem produksinya. Jamur kuping umumnya lebih banyak ditemukan atau dimanfaatkan secara tradisional. Produksinya seringkali masih berskala kecil dan sebagian masih berasal dari alam. Sementara itu, jamur tiram lebih berkembang sebagai komoditas komersial. Sistem budidayanya sudah lebih terstruktur dan dapat menghasilkan produksi dalam skala yang lebih besar. Dari segi ekonomi, jamur tiram biasanya memiliki nilai pasar yang lebih tinggi karena permintaannya yang stabil dan proses budidayanya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Namun, kedua jenis jamur ini sama-sama memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan sekaligus peluang usaha bagi masyarakat. Pengembangan budidaya jamur, baik jamur kuping maupun jamur tiram, memiliki peluang yang cukup besar di masa depan. Hal ini karena jamur dapat dibudidayakan dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti serbuk gergaji atau jerami, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan yang bergizi juga terus meningkat. Jamur menjadi salah satu alternatif sumber protein nabati yang sehat dan mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Dari sisi ekonomi, budidaya jamur juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, baik dalam skala rumah tangga maupun skala industri kecil.
Dengan pengembangan teknologi budidaya yang tepat serta mendukung pasar yang baik, jamur dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai kesimpulan, jamur kuping dan jamur tiram merupakan dua jenis jamur yang memiliki potensi besar sebagai sumber pangan dan komoditas ekonomi. Dengan pengelolaan dan budidaya yang baik, kedua jamur ini dapat berperan dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tarik keluar gitu. Coba ini sama ini ditahan. Kadang aja. Iya gitu, agak balikan. Tarik. Nah, itu mbak. Nah, ya. Bentar, ulangi. Banget.